malam mingguan di rumah, sekarang kita mau bernyanyi God is so good. Semangat ya! Yang bahasa Indonesia.
kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Shalom pada sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita, dipersiapkan hati dan pikirannya, disiapkan catatannya, disiapkan Alkitabnya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi dari buku NT Sekolah Minggu HKBP nomor 29, mari masuk. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, ikutin aman. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu HKBP nomor 18 Maksikola Al-Aman. Hukum Taurat Tuhan pada minggu yaitu tertulis dari Tita keempat sampai dengan Tita kelima serta maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari.
Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Apakah ketentuan Allah akan dosa titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan pada pagi ini. Marilah kita sama-sama berdoa minta untuk melakukan perintahnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku Endes Koloni HKBP nomor 25. Mari kita bersukaria. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Diikutin amangnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak kami sekolah minggu, ayat bulanan kita pada minggu ini tertulis
dalam Mazmur 25 ayat 5. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Kaulah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Demikianlah ayat bulanan kita. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku Indes Sekolah Minggu HKBP nomor 37, kelas Roh Aku Lau Mamuji. Bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Semuanya anak-anak sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Indes Sekolah Minggu HKBP nomor 158, Yesus sayang padaku. Agar kita mendengarkan khotbah, marilah lipat tangannya ya. Itu, lipat dulu tangannya itu yang duduk. Tutup matanya dan tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Kita berdoa.
Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Di pagi hari ini, kami bersama anak-anak sekolah minggu Gereja HKBP Batu Haji Baru mengadakan ibadah online. Ya Tuhan, Engkau mengetahui bahwa kami melakukan ibadah online ini dari setulus hati kami, dan bukalah hati dan pikiran anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu Gereja HKBP Batu Haji Baru yang ingin mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita buka Alkitab kita ya adik-adik. Nats khotbah kita dari Ibrani 10. Ibrani 10 itu yaitu di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama ya. Jadi Amang harap dibuka dari perjanjian baru. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Sudah dapat adik-adik? Kalau belum dapat, bilang sama bapak dan mamanya biar dibuka dan dibantu ya, biar dibuka Alkitabnya. Minta tolong kepada bapak mamanya untuk membuka Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Jika sudah dapat, mari kita baca secara bersama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari Minggu ini Amang bawakan untuk kita semua yang bertujuan agar kita memahami dan mengerti firman Tuhan pada hari Minggu ini. Pada hari Minggu ini ditekankan yaitu melalui kesatuan dan keutuhan dalam Tuhan. Mengapa perlunya adanya kesatuan dan keutuhan dalam Tuhan? Karena Tuhan Allah menciptakan manusia itu untuk hidup bersama, untuk hidup saling menolong, dan bukan untuk hidup saling sendiri-sendiri dan tidak mau memperhatikan kawan-kawannya atau orang yang dikasihinya. Oleh karena itu, nats khotbah kita ini ingin mengingatkan kita terkhususnya di ayat yang ke-24, yaitu mengenai tolong-menolong. Amang pasti tahu, Amang pasti percaya anak-anak sekolah minggu HKBP Batu Haji Baru pasti orangnya baik-baik semua dan mau saling tolong-menolong. Mengapa harus saling tolong-menolong? Dari situlah adik-adik kita bisa memperlihatkan bahwa manusia kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini, hidup sendiri di dunia ini, dan perlu adanya bantuan dari orang lain. Sama seperti orang tua kita adik-adik sekolah minggu. Pasti pernah dong adik-adik sekolah minggu disuruh mamanya, disuruh bapaknya untuk menolong bapaknya atau mamanya. Salah satu contoh, pasti pernah disuruh bantuin untuk nyuci piring. Apa respons anak-anak sekolah minggu kalau seandainya anak sekolah minggu diminta untuk bantuin orang tuanya di rumah? Pernah nggak mengatakan, iya ma, siap, aku akan bantu mama untuk cuci piring? Atau anak-anak sekolah minggu berkata demikian atau sebaliknya, malas, tidak mau, si kakak aja lah, si adik aja lah yang bantu mama.
Siapa yang pernah seperti itu? Pasti pernah anak sekolah minggu berkata seperti itu kan kepada orang tuanya. Tetapi melalui firman hari ini, anak-anak sekolah minggu dimintakan dan diharapkan agar menjadi pembantu orang tuanya, dalam artian menolong, bukan pembantu yang disuruh-suruh ya, tetapi menolong yang dapat membantu orang tuanya, membantu kawan-kawannya, membantu saudaranya. Jika seandainya kakak minta tolong atau abang di rumah minta tolong, apa harusnya respon kita sebagai anak sekolah minggu yang baik dan yang rajin? Respon anak sekolah minggu yaitu, iya, saya pasti bisa bantu. Iya, akan saya tolong dan saya pastikan saya akan menolong. Itu seharusnya sebagai tanda kita sebagai anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan dan mau menolong saudara-saudaranya, terkhususnya orang tua kita di rumah ya, dan abang-abang kita di rumah dan kawan-kawan kita yang perlu bantuan dari kita semua. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, bagaimana sih caranya agar kita bisa dapat menolong tanpa ada rasa terbeban? Dalam artian terbeban ini yang Amang bilang mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh kawan. Contohnya nih, kawan Amang mencuri barang Amang, tetapi kawan Amang yang mencuri itu meminta tolong kepada Amang. Nah, pasti Amang berat dong melakukannya karena dia sudah mencuri barang kepunyaan Amang. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang pengikut Tuhan Yesus Kristus, itu harus kita buang sifat-sifat yang buruk, yaitu menolong kawan kita, menolong saudara kita, harus melihat dari perbuatannya sebelumnya, harus melihat kesalahan yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, kita harus menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat kawan kita. Amang yakin, kalau kita menghapuskan atau melupakan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan ke kita dan kawan kita meminta tolong kepada kita, pasti kita pun bisa menolong kawan kita itu dengan setulus hati tanpa ada keterpaksaan. Itulah pentingnya kita hidup di dunia ini sebagai orang Kristen yang hidup dengan kasih. Itulah salah satu etika bahwa hidup di dunia ini tidak sendirian, tetapi hidup yang saling tolong-menolong. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada pengikut Kristus di dalam nats kita ini, agar mereka saling tolong-menolong, tidak melihat masa lalu, tidak melihat kesalahannya. Begitu juga dari sekolah minggu, tidak melihat kesalahan-kesalahan, tetapi lihatlah perbuatan kita yang akan menolong dia dan pasti bisa membantu dia keluar dari kesusahannya. Oleh karena itu, jangan pernah membantu seseorang, membantu orang tua, mengharapkan imbalan. Itulah yang dikatakan menolong dengan cara yang tulus dan ikhlas dari dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu seperti yang dikatakan di ayat yang 25, mengatakan pentingnya peribadahan, pentingnya ibadah. Amang yang mau katakan di sini, ibadah itu tidak harus selalu dalam permingguan, tetapi ibadah adalah tempat persekutuan orang percaya. Kita bersama-sama dengan orang yang percaya, kita bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengapa penting sekali beribadah? Ibadah adalah nafas kehidupan orang Kristen. Dari ibadahlah kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan, dan dari ibadah juga kita mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Salah satu contoh, jika seandainya anak-anak sekolah minggu dalam ibadah sekarang ini, ibadah online ini, kalau beribadahnya dengan tidak setulus hati, cobalah dengan setulus hati adik-adik. Karena Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus
selalu menyertai kita dengan setulus hati. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya, anak-anak sekolah minggu, wajib memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan setulus hati. Dan harus kita buat bahwa itu adalah ungkapan pujian syukur kepada Tuhan karena berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Apa berkatnya Amang calon pendeta? Apa itu berkatnya? Mungkin adik-adik sekolah minggu bertanya demikian. Adik-adik sekolah minggu bisa hidup sampai sekarang, itu adalah berkat. Adik-adik sekolah minggu mempunyai tangan dua, kaki dua, itu adalah berkat. Adik-adik sekolah minggu bisa berkumpul dengan orang tuanya, itu adalah berkat. Karena banyak di luar sana anak-anak yang seumuran anak-anak sekolah minggu sekarang ini tidak bisa berkumpul dengan orang tuanya. Dan banyak anak-anak zaman sekarang yang seumuran anak sekolah minggu ini banyak yang tidak mempunyai tangan yang lengkap, hanya mempunyai tangan yang satu, kakinya cuma satu. Tetapi bersyukurlah kita anak-anak sekolah minggu karena kita masih diberikan berkat yang berkelimpahan, yaitu diberikan napas kehidupan. Oleh karena itulah wajib kita memuliakan nama Tuhan dengan beribadahan. Dari ibadah, peribadahan, mendekatkan diri kepada Tuhan, itu akan membuat kita sebagai salah satu anak sekolah minggu, ciri-ciri anak sekolah minggu yang taat kepada Tuhan, taat kepada peribadahan. Mengapa Amang katakan demikian? Di zaman sekarang ada di sekolah minggu masih banyak orang yang malas beribadah. Coba tanya ke orang tuanya, hari ini ibadah enggak? Minggu lalu ibadah enggak? Nah, Amang mau tanya kepada anak sekolah minggu, dalam 1 tahun ini sudah berapa kali ibadah? Ibadah sekolah minggu ya? Sudah berapa kali? Pasti ada yang mengatakan lebih dari 10, lebih dari 15. Tetapi Amang ingin bertanya, sudah berapa kali adik-adik sekolah minggu bolos tidak mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun gereja kita mengadakannya dengan online? Sudah berapa kali bolos? Dan yang Amang mau katakan, kita beribadah haruslah takut kepada Tuhan dan wajib memuji, memuliakan nama Tuhan dengan peribadahan. Itulah salah satu ciri anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan dan tidak mau menjauhkan diri dari peribadahan. Oke, ada di sekolah minggu? Mulai hari Minggu ini, Amang harapkan kita menjadi anak sekolah minggu yang mau saling tolong-menolong, dengar-dengaran firman Tuhan, dan tidak pernah mau melupakan dan bolos dari peribadahan. Walaupun gereja kita mengadakan ibadah online, tetaplah ikuti. Karena akan banyak sekali pengajaran yang akan diberikan, didikan, yaitu tentang perilaku kita. Perilaku kita sebagai anak-anak harus seperti apa? Perilaku anak sekolah minggu yang harusnya sekarang adalah taat dan takut kepada nasihat orang tua, takut akan firman Tuhan, dan selalu beribadah kepada Tuhan dari setulus hatinya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat-Mu di hari ini, di hari Minggu ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dari firman-Mu ya Tuhan kami diajarkan agar kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau saling tolong-menolong dan tidak mau menanamkan rasa dendam dalam diri kami. Karena kami tahu ya Tuhan, jika kami mempunyai rasa dendam, rasa tidak peduli, kami tidak akan bisa mau menolong sesama kami. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau akan menemani kami. Begitu juga dalam peribadahan ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami, agar kami tergerak dan mau membuka hati kami, agar
terus mau mengikuti peribadahan. Walaupun yang sekarang kami lakukan melalui ibadah online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu yang melakukan peribadahan pada hari ini. Kami juga membawa dalam doa kami ya Tuhan, yaitu pandemi COVID-19 yang belum bisa terkendali. Tapi kami yakin percaya Tuhan, melalui nama-Mu, melalui kekuatan-Mu, Engkau akan membantu kami melalui dan bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Karena kami sangat merindukan ya Tuhan, bersekutu dengan kawan-kawan kami, bersekutu dengan keluarga kami, bersekutu dengan kawan kami sepercaya dan iman kami ya Tuhan, berkumpul dan memuliakan nama-Mu dalam rumah-Mu ini. Kami yakin percaya ya Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Kami juga mengakui kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Kiranya Engkau menghapuskan dosa-dosa kami ini, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak disebut menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan, semuanya dipersiapkan persembahannya. Jangan ada yang berbohong, diangkat persembahannya. Ini persembahanku Tuhan, saya tidak bohong. Kita bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu HKBP nomor 97, Holandak Danak Namet Metal. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruni kita dengan damai sejahtera. Amin.